Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan penayangan video kali ini saya akan mencoba membahas masalah puncak tauhid sebagai panduan materi dakwah untuk pemula. Saudara-saudara, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncak yang tertinggi dari sebuah perjalanan tauhid adalah terhimpun dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dalam kalimat ini ada dua kata kunci, yaitu pertama ibadah, yang kedua isti'anah. Ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, sedangkan isti'anah adalah memohon pertolongan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kalimat ini memerintahkan kita agar jangan sampai menyembah selain daripada Allah. Sebab hanya Allah lah zat yang maha kuasa. Tak ada yang bisa menyamainya dan tak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah semata. Dan jika meminta pertolongan, cukuplah hanya kepada zat yang disembah, yang diagungkan dan yang pantas dimintai pertolongan, yakni hanyalah Allah. Jika kita menyembah dan mengabdi serta memposisikan kita sebagai abdi atau budak kepada selain Allah, maka di dalam Islam termasuk syirik, yakni menyekutukan dan membuat syarikat. Di dalam Al-Quran Allah menyebut dengan kalimat arbabam min dunillah, menyembah dan menjadikan arbab, Rabb min dunillah, selain daripada Allah. Jika kita meminta pertolongan kepada selain Allah, umpamanya kita meminta pertolongan kepada keris, kepada batu, kepada kuburan, atau kepada tempat-tempat keramat, maka termasuk perbuatan syirik. Umpamanya saja kita berdoa kepada Allah melalui wasilah atau perantara atau mediator atau broker, sekalipun itu dianggap sebagai orang soleh, termasuk perbuatan syirik. Sama halnya menganggap Allah itu tuli, Allah tidak bisa mendengar, sama saja dengan Allah buta, Allah tidak mampu melihat apa yang diminta oleh hambanya. Nah, jika Allah perlu perantara, sama halnya seorang hamba telah berbuat tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
membuat Allah itu seakan lemah, membuat Allah seakan terbatas kemampuan dan kekuasaannya. Sedangkan Allah sudah menyampaikan firman-Nya, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Hadirin saudara, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu maha dekat dengan kita dan maha mendengar terhadap permintaan kita. Allah tidak tuli, Allah tidak buta, maka kita meminta kepada Allah dengan tadarruan wa khufyatan, dengan DP-DP, dengan rendah hati, khufyatan, dan penuh dengan rasa merasakan merendahkan diri di hadapannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dikatakan wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. Hadirin saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi puncak tauhid ada dua, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melengkapi rujukan-rujukan ayat yang berkaitan dengan kedudukan tauhid tersebut, saudara-saudara bisa menambahkannya di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Sekali lagi, Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku menciptakan jin dan manusia tiada lain hanyalah untuk beribadah. Pengertian ibadah yang perlu diketahui adalah penghambaan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan inilah hakikat agama Islam. Karena Islam maknanya ialah penyerahan diri kepada Allah semata-mata yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepada Allah dengan penuh rasa rendah diri, tawadhu, dan cinta, mahabbah, dan mengikuti firman atau tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikuti tuntunan Rasulullah pun merupakan ketaatan kepada Allah. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Jadi satu paket ini tidak boleh dipisahkan. Yang kedua, sebagai rujukan daripada puncak tauhid itu bisa saudara-saudara menggunakan rujukan Quran surat An-Nahl ayat 36. Di dalam An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wajtanibut tagut. Quran surat An-Nahl ayat 36 artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja
dan jauhilah tagut. Saudara-saudara, tagut ialah setiap yang diagungkan selain Allah dengan disembah, ditaati, dan dipatuhi. Baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia, ataupun setan. Itu termasuk tagut. Lalu bisa ditambahkan Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Di dalam Al-Quran ayat 36 An-Nisa artinya beribadahlah kamu sekalian kepada Allah saja dan janganlah berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Berbuat syirik yaitu memperlakukan sesuatu selain Allah. Lalu di dalam Quran surat Al-Kafirun bisa melengkapi rujukannya. Al-Kafirun ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala antum abiduna ma'a'bud. Artinya, dan sekali-kali kamu sekalian bukanlah penyembah atau Tuhan yang aku sembah. Saudara-saudara, demikian tadi mengenai pokok-pokok materi yang bisa saudara-saudara jadikan sebagai maroji, sumber rujukan daripada dakwah mengenai tauhid, puncak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.